Di Solo ada salah satu cara sederhana untuk menikmati suasananya, yaitu dengan pergi ke tempat kopi. Pagi ini, kami memulai hari tanpa rencana yang terlalu padat. Dari sekian banyak coffee shop yang bisa dipilih, kami akhirnya menjatuhkan pilihan ke satu tempat yang cukup sederhana, tapi punya karakter yang kuat, Harso Coffee. Begitu masuk, suasananya langsung terasa beda. Nggak terlalu ramai, tapi juga nggak sepi. Ada ritme yang pas, aroma kopi yang hangat, suara mesin espresso yang sesekali terdengar, dan obrolan ringan dari beberapa pengunjung. Kami duduk, memesan kopi, dan disitulah semuanya mulai terasa. Kopi di Harso itu bukan cuma soal rasa, tapi soal pengalaman. Ada kedalaman di setiap tegukannya yang bikin kita nggak buru-buru untuk menghabiskannya. Seakan-akan kopi ini ajak kita untuk berhenti sebentar dan benar-benar hadir di momen itu. Setelah dari Harso, kami lanjut ke Amco Bakehouse, mencari cemilan berwarna coklat dan hijau yang sedang viral akhir-akhir ini. Apakah kalian tahu? Selain itu, di sini juga menyediakan berbagai jenis olahan roti lainnya yang bisa kalian beli. Setelah pagi tadi menikmati kopi, aku juga menyelipkan waktu untuk makan. Makanan sederhana, ya tempat ini menjadi langganan sejak masih kuliah dulu. Cukup untuk menutup hari ini dengan perut yang kenyang terisi. Setelah kemarin ke Harso, perjalanan berlanjut ke tempat ngopi berikutnya, Koslan. Kalau Harso terasa seperti ruang untuk berhenti sejenak, Koslan justru punya energi yang berbeda. Lebih terbuka, lebih hidup, tapi tetap punya sisi hangat yang bikin betah. Tentu keduanya punya ciri khasnya masing-masing. Apalagi setelah mengalami renovasi, Koslan sekarang terasa jauh lebih nyaman untuk pengunjung. Penataannya dibuat lebih rapi dan matang, dengan ruang yang lebih lega dan enak untuk berlama-lama. Kami kembali memesan kopi, kali ini dengan suasana yang berbeda. Dan di Koslan, kopinya terasa seperti teman ngobrol. Meski rasa kopinya kuat, tapi tetap punya karakter. Bisalah dinikmati dengan lebih santai dan tetap meninggalkan kesan. Kami duduk lebih lama dari yang direncanakan, bukan karena gak ada tujuan, tapi memang karena rasanya gak perlu buru-buru kemana-mana. Salah satu hal yang menarik juga di sini, kita bisa melihat langsung proses pembuatan kopi secara manual. Ada sensasi tersendiri saat melihat barista meracik kopi dengan detail. Seakan setiap cangkir punya ceritanya sendiri sebelum sampai ke tangan kita. Dan yang paling terasa perubahannya, Koslan sekarang juga menyediakan menu es untuk beberapa pilihan kopinya. Dulu tempat ini identik dengan kopi panas saja,
Tapi sekarang pilihan yang lebih segar ini jadi alternatif menarik, terutama buat dinikmati di siang hari yang mulai terasa hangat. Dan mungkin itu yang bikin Solo terasa berbeda, bukan karena tempatnya yang luar biasa mewah, tapi karena setiap sudutnya punya cara sendiri untuk membuat kita merasa cukup. Cukup dengan waktu, cukup dengan rasa, cukup dengan momen sederhana yang kadang justru paling berarti. Dari Harso ke Kusselan, dari pagi hingga malam, perjalanan ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena pada akhirnya menikmati Solo bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tapi tentang seberapa dalam kita bisa merasakan setiap detiknya. Dan hari itu aku rasa aku benar-benar menikmatinya.